Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Di pagi hari ini kita berkesempatan untuk ibadah full onsite. Haleluya. Setelah 2 tahun berapa bulan ya? 2 tahun 5 bulan saudara. Kita hybrid lalu full online gitu ya. Puji Tuhan di bulan September ini. Jadi September luar biasa, September ceria ya. September yang diberkati oleh Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Boleh salaman kanan kiri depan belakang atau tos gitu ya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Oke, siapa nanti kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini juga ada perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita, siapkan bejana kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan dan juga boleh tahu bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Amin. Amin. Boleh sampaikan kepada kanan kirinya, kamu dikasih Tuhan. Kamu dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Kita siapkan kita akan naikkan pujian. Ini tempatnya Tuhan, ini Betel, ini rumah Allah, ada tempat ini. Naikkan pujian pada Tuhan, naikkan syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, kami memuji-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami berterima kasih. Kami mau katakan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Yes Lord, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali ibadah full one side Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu ya Allah. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Kau yang pegang, pelihara kehidupan kami. Kau yang pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat. Kau yang cukupkan setiap kebutuhan kami di hari-hari yang lalu yang sukar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hari-hari ke depan Tuhan bukan tidak akan lebih sukar Tuhan, tapi kami percaya bersama dengan Engkau gak ada yang terlalu suka. Karena Engkau adalah Allah kekuatan kami, Engkau adalah gunung batu kami, Engkau Allah sumber pertolongan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau bersatu hati, kami mau naikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau bawa seluruh ibadah Tuhan di seluruh dunia pada pagi hingga malam hari nanti ya Allah. Kiranya Kau Allah yang melawat, kiranya Kau Allah Tuhan menjamah Tuhan setiap jemaat Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang punya bantuan boleh Kau berikan kepada kami. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru Tuhan Kau berikan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan mengandalkan Engkau yang berharap sama Engkau. Pada firman-Mu Tuhan dalam hidup hamba-hamba-Mu Tuhan, dengan firman-Mu ya Allah. Biar apa setiap firman-Mu boleh menjadi rema, firman-Mu boleh menjadi kekuatan, firman-Mu boleh jadi kelepasan Tuhan bagi setiap orang-orang yang terikat Tuhan. Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau bawa setiap tudung-tudung rohani kami ya Bapa. Kami bawa Bapa berikan kesungguhan kuasa hajat Tuhan beserta seluruh keluarga besar Tuhan, Ibu Hermin, serta anak, mantu Tuhan, cucu Tuhan, keluarga besar Kau yang berkati. Menaruh firman-Mu, taruh isi hati-Mu Tuhan. Rahmati hamba-Mu Bapa untuk boleh membawa ini kata Subroto masuk ke dalam setiap rencana-Mu Tuhan, dalam pengenapan rencana-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga buat Bapak William, kaum Tuhan, beserta istri Tuhan, beserta seluruh Tuhan gembala di CK4 Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang berkati ya Bapak. Hamba ini ya Bapak, juga buat Bapak Mimpi, bukan Rina, Natania Tuhan Yesus terus Bapak. Kasih-Mu Tuhan sempurna dalam kehidupan hamba-Mu ini Bapak. Yang manusia hati betul Kau taruh dalam hati hamba-Mu, sehingga boleh membawa kebenaran perapatan Tuhan kami semakin mengenal Engkau, kami semakin intim dengan Engkau.
kami semakin mengasihi Kau Tuhan Yesus. Kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu hari-hari ini ya Allah. Terima kasih Bapa, berkati keluarga besar Tuhan, berkati apa yang dikerjakannya boleh berhasil Tuhan, karena hamba kami boleh mengandalkan dan percaya sama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Allah. Bapa, kiranya kasih-Mu Tuhan boleh melanda bangsa kami Tuhan, boleh Kau curah atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Lomiangga sampai Pulau Rote Tuhan. Kasih-Mu Tuhan ada atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan juga buat pemerintahan kami, buat Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta kabinet Tuhan Yesus, beserta Tuhan juga pejabat-pejabat yang lain Tuhan Yesus, lembaga tinggi negara, TNI Polri Bapak, biar takut akan Engkau boleh Kau limpahkan atas pemerintahan kami, sehingga sungguh pemerintahan kami dijalankan dalam takut akan Engkau, dijalankan dalam kebenaran Kau ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Indonesia jadi negara yang maju, Indonesia boleh menjadi negara yang unggul, Indonesia boleh menjadi negara yang dipakai oleh Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Jakarta Tuhan, kami berdoa buat Gubernur Anies Baswedan, Wakil Gubernur Bapak Isa Tuhan, juga setiap wali kota, setiap camat, setiap lurah, RW RT Tuhan Yesus, Kau yang berlawat Tuhan untuk kota Jakarta Tuhan, damai-Mu, sejahtera-Mu Tuhan melimpah atas kota Jakarta Tuhan. Juga buat setiap lembaga-lembaga DPRD Tuhan Yesus, untuk TNI juga Polri di kota Jakarta Tuhan. Biar terus Bapak ada takut akan Engkau Tuhan, ada di pemerintahan kami, pemerintahan daerah kota Jakarta ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Jakarta ada dalam tangan-Mu, Jakarta adalah rencana-Mu Tuhan. Jakarta damai, Jakarta sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat tempat di mana kami boleh melayani Tuhan. GPI Mampang Perapatan, yang boleh di Mampang, berada di Mampang Perapatan Tuhan. Kami berdoa buat kelurahan Kuningan Barat, kelurahan Tegal Parang Tuhan, kelurahan Bangka Tuhan Yesus, kelurahan Mampang Perapatan Tuhan, bahkan untuk kelurahan Pela Mampang Tuhan Yesus, Kau yang berkati kelurahan-kelurahan di Mampang Perapatan ya Bapak. Biar masyarakat yang tinggal di Mampang Perapatan maupun yang bekerja di Mampang Perapatan Tuhan boleh Kau limpahkan dengan kasih-Mu Tuhan. Kau singkapkan Bapak setiap seluruh mata rohani mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat Engkau, mereka boleh melihat keselamatan daripada Engkau ya Allah. Terima kasih Bapak, kami rindu Mampang Perapatan boleh dilawat oleh kasih-Mu, Mampang Perapatan boleh dilawat oleh hujan keselamatan, hujan pertobatan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Mampang Perapatan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat tempat ini Tuhan Yesus, tempat di mana kami boleh beribadah Tuhan, di kerajaan Kau yang berkati, Kau yang bukakan kita langit-Mu ya Allah. Kami ini juga tempat ini juga boleh dipenuhi oleh kemuliaan Kau, dipenuhi oleh kasih-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa Israel Tuhan, buat kota Yerusalem ya Bapak, kota di mana tempat umat pilihan-Mu boleh berada Tuhan. Kami mau berkati Yerusalem Tuhan, mau berkati juga bangsa Israel Tuhan, umat pilihan-Mu ya Allah. Berhari-hari ini Tuhan Yesus, pertobatan boleh terjadi Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau. Bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap manusia. Berhari-hari mereka boleh melihat keselamatan itu, terang keselamatan itu ya Bapak, boleh berbalik dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga dari Mampang Perapatan ya Allah. Kami percaya Tuhan, seluruh keluarga dari Mampang Perapatan ada dalam tangan-Mu, ada dalam rencana-Mu ya Bapak. Gak pernah Kau tinggalkan dan gak pernah Kau biarkan sendirian ya Bapak. Tangan kanan-Mu yang kuat terus memegang setiap kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, yang hari-hari ini sedang kesulitan Tuhan. Kau bukakan jalan keluar ya Allah. Kalau hari-hari ini mereka sedang merasa lelah Tuhan Yesus, Kau yang hibur, Kau yang berikan kekuatan ya Bapak. Biar Engkau boleh menjadi penolong dalam
setiap kehidupan jemaatku ya Bapak, yang lama boleh kau kuatkan hari-hari ini Tuhan, mungkin bentuknya goyah Tuhan, kau yang kuatkan bahwa tanganmu yang akan mengangkat sejemaatmu ya Allah, dan hari-hari sejemaatku boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan, dan kita boleh melihat bahwa kasih-Mu sungguh besar atas kehidupan kami semua ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bawa sebuah syafaat kami hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, senang lihat wajah-wajah Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini. Tuhan Yesus sungguh baik buat kehidupan kita. Amin. Biar kita hari-hari ini boleh terus melihat kasih Tuhan, terus boleh tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita, walaupun menurut mata jasmani kita kelihatan tidak baik, tapi yang harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang terus menyertai kehidupan kita. Kita menaikkan pujian, kita menaikkan penyembahan pada pagi siang hari ini. Kita arahkan hati kita konsentrasi Tuhan ada depan ini. Sebagai dalam Bethel, rumah Allah, rumah di mana malaikat turun naik di surga, dari surga turun naik untuk memberkati kehidupan kita. Sama-sama kita naikkan pujian kita. Dari
biar tempat ini. Panggil namanya, serukan namanya. Kau raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu. Sekali lagi, jemaatkan dengan sungguh-sungguh sebagai doa, sebagai pernyataan dari kita, kemuliaan bagi Tuhan. Jadilah kehendakmu, suruh bumi kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi, amin. Kau raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadilah segala bangsa sujud kepadamu. Kau layak duduk, layak disembah. Layaklah Indonesia, layaklah Indonesia, sujud kepadamu. Bangsawan layak duduk, layak dikatakan, layaklah keluargaku, layaklah keluargaku, sujud kepadamu. Bangsawan layak duduk. Sekali lagi katanya, layak segala bangsa untuk sujud menyembah kepada-Mu.
Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Engkau yang layak untuk kami agungkan. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Umat yang dimenangkan oleh Tuhan dan saat ini boleh beri masukan kepada Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Kami memuji Engkau Tuhan. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Amin. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hosana yang tinggi, Hosana yang tinggi, Hosana yang tinggi. Puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang katakan glory. Lord, Lord, glory bagi Sang Raja. Lord, Lord, glory bagi Sang Raja. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang katakan Hosana, 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 Hosana yang tinggi, katakan Hosana. Yeah, ini umatku yang boleh terima kasih kepada saya. Kami mau selalu bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi, katakan glory. Lord, Lord, glory bagi Sang Raja. Lord, Lord, glory bagi Sang Raja. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi, Hosana tinggi, Hosana yang tinggi, Hosana yang tinggi. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kemuliaan buat Tuhan. Yes, Lord. Yang kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan boleh tahu bahwa Tuhan ada kekuatan kita, pada Mazmur kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan Mazmurku. Amin. Dia dukung bantu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah penanam dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku
Haleluya, haleluya. Sebelum nama Tuhan, saudara. Haleluya. Kita akan sama-sama membaca apa yang dimaksud Pentakosta ketiga bagi dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga ialah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asia Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dari pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Berbagi sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Amin. 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 Ya, kita akan arahkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Presiden Niko Toraharjo. Dan kita harus tahu bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, tapi hari-hari ini saya belajar untuk saya boleh terus mengandalkan Tuhan. Kalau saya boleh ada tempat ini pada pagi siang hari ini, itu bukan karena saya, itu karena Tuhan, itu juga karena ada penolong, yaitu Roh Kudus dan juga istri saya sebagai tiang doa. Kalau flashback ke waktu-waktu yang lalu, saya boleh belum dipulihkan sepenuhnya, tapi boleh seperti ini, itu bukan hal yang mudah. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan penolong kesempatan ya, bagi suami-suami ya, di sebelahmu itu adalah penolong.
harus engkau kasih kesempatan untuk berdoa, untuk didengarkan. Terkadang kita sebagai laki-laki kita merasa bahwa kita bisa, kita mampu sendiri. Tapi kita lupa bahwa kita dua pribadi sudah dijadikan satu. Kita bukan sendiri, kita butuh. Bagi yang mungkin istri yang saat ini merasa bahwa suami saya tetap terus berdoa, ada saatnya Tuhan akan membukakan suami kita. Saya hari-hari ini dalam doa-doa saya coba berdoa bahwa keluarga lepas keluarga di GBI Mampak Perapatan ini boleh dipulihkan. Ada amin, saudara. Amin. Pada saat kita dipulihkan, pada saat kita akur, pada saat kita rukun, di Mazmur 133 Tuhan katakan apa? Maka Tuhan perintahkan berkat. Tapi saat ini suami saya, pasangan saya belum berdoa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Roh Kudus mampu untuk mengubahkan pasangan kita. Gak pernah ada yang mustahil, gak pernah terlalu sukar. Saya belajar bahwa Tuhan ingatin, ambil bagian kamu dulu. Kayak saya sebagai kabit doa ditunjuk di awal tahun ini sama Tuhan Pak jadi kabit doa. Saya doa keliling, kadang berdua doang sama Pak Daniel, kadang sendirian saudara. Saya doa fajar itu kadang sendirian, udah berapa kali sendirian. Tapi saya diingetin sama Tuhan gini, kamu doa, kamu memuji menyembah Tuhan itu gak sendiri. Ada malaikat-malaikatnya. Tuhan cuma ingetin apa? Ambil bagian. Kalau saat ini kita belum lihat ada perubahan, Tuhan cuma ingetin pada bagian. Ambil bagianmu. Setia pada bagian. Bagian kita doa, doa. Gak usah tahu cara Tuhan gimana. Karena cuma semudah membaring telapak tangan. Tuhan itu mengubahkan kehidupan seseorang. Bahwa Tuhan mampu mengubahkan kehidupan seseorang. Kira-kira kita boleh memiliki hati yang kita arahkan sama Tuhan. Dan boleh memiliki kerinduan sama Tuhan. Kita cuma berdoa hari-hari ini. Biar setiap jemaat. Kenapa Tuhan izinkan masalah? Kenapa Tuhan izinkan persoalan? Supaya apa? Supaya kita akan tanya. Saya dulu orang yang merasa bahwa saya pintar. Saya ranking terus. Saya IP di atas 3. Saya S2. Ya. Saya udah makan bangku sekolahan. Makan bangku sekolah. Sombong. Tuhan gak senang orang yang sombong. Tapi Tuhan senang orang yang rendah hati. Orang rindu untuk kita boleh bersyukur di muka kita. Laki-laki boleh menangis gak? Boleh. Boleh. Gak apa-apa. Itu bukan berarti kita gak jantan. Kalau kita menangis. Nangis dari mata. Ya, kita, Tuhan, saya mungkin saat ini sedang bingung cari kerjaan. Tuhan mungkin pekerjaan saya gajinya gak seberapa. Kebutuhan banyak. Tuhan tahu. Ya. Istri saya tadinya gaji cuma 2 juta. Tapi Tuhan tahu saat ini gaji berlipat-lipat. Bukan karena kepintar, no. Karena SMK doang. Nilai matematikanya 2, sekian. Kalau secara kalkulasi pikiran gak masuk, gak bisa. Tapi karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, cukup kita jalankan bagian kita berdoa. Caranya Tuhan tidak terbatas sama pikiran kita, karena caranya Tuhan itu gak pernah dapat kita pikirkan. Ya. Kita serahkan sama Tuhan dan kita percayakan sama Tuhan di depan kita. Tuhan akan memegang dan akan memberikan hasil kehidupan kita. Kita akan arahkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi siang hari ini.
Tuhan sebagai rusa yang dibuat semuanya Tuhan. Kita boleh rindu akan Tuhan sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber pertolongan. Yes Lord, hatiku rindu menyembahmu, Kaulah kekuatan, kekuatan yang perisaiku kepadamu, Rohmu berserah. Kaulah Tuhan pasrah, hatiku rindu menyembah. Panggil nama Dia, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini menjadi doa dan kerinduan kita. Sama-sama katakan seperti rusa. Kami merindukan Engkau Tuhan. Berusaha merindu sungai. Hatiku rindu menyembahmu, Kaulah
dipanggil. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini mengurapi setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Suami dan istri boleh bergandengan tangan saat ini. Biar Tuhan Yesus sendiri yang menumpangkan tangan atas engkau. Tangan Tuhan Yesus sendiri yang ada di atasmu saat ini. Suami istri, mungkin anak, mantu boleh bersama-sama saat ini bergandengan tangan. Yesus ada di tempat ini, saudara. Dia ada di tempat ini saat ini. Dia di tempat ini. Dia Allah yang berkuasa menolong engkau. Dia Allah yang berkuasa menolong keluargamu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dia Allah yang sanggup menjamah engkau. Tuhan yang menjamah engkau saat ini. Tuhan yang menumpangkan rasa engkau saat ini dalam nama Yesus. Alami, terima jamahan Tuhan dalam nama Yesus. Terima sentuhan Tuhan. Terima sentuhan Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima jamahan Tuhan. Terima pelukan Tuhan. Terima pelukan Tuhan saat di dalam nama Yesus. Oh, terima pelukan Tuhan. Izinkan Tuhan memelukmu pagi hari ini. Izinkan Tuhan memeluk engkau. Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi engkau orang yang mengandalkan Tuhan. Maka diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan menyentuhmu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan menyentuh suamimu. Izinkan Tuhan menyentuh istrimu. Izinkan Tuhan menyentuh anak, mantu, cucumu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu kekuatanmu gak seberapa. Tuhan tahu kekuatan kita gak seberapa. Tapi puji Tuhan, kita punya Allah yang kekuatannya di luar kemampuan manusia. Tidak terbatas. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Mari panggil namanya Yesus. Engkau sangat berarti buat kami ya Tuhan Yesus. Yesus, panggil namanya. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Jemaat saja. Yesus. Tuhan, Kau dipanggil oleh umat-Mu ya Tuhan Yesus. Namamu dipanggil ya Tuhan, karena Engkau pribadi yang berarti buat kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan mendengar. Tuhan mendengar saat ini panggilan kami. Engkau segalanya. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Sekali lagi. Oh ya Rabbi, ya Rabbi. Percaya saudara, Tuhan mendengarmu saat ini. Percaya Tuhan mendengarmu saat ini. Engkau anaknya. Engkau anaknya. Engkau anaknya. Mari katakan dengan iman. Panggil namanya dengan iman. Yesus. Kau Yesus yang nama si karana dari kita
segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kau yang rabar-rabar, suka-rabar-rabar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau mendengar ketika kami berseru namamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus Tuhan, kemenangan sudah ada pada kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami orang yang diberkati ya Tuhan. Kami orang yang diberkati ya Tuhan. Kami orang yang diberkati ya Tuhan Yesus oleh Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Paniko ya Tuhan Yesus Tuhan. Juga kami akan melihat perjamuan kudus Tuhan yang siapkan hati kami ya Tuhan. Kami tahu kami sudah menang ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami sudah menang ya Tuhan. Kami sudah menang ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang menang, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Shalom. Pada tanggal 4 September 2022, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang sering disingkat GBI Gatsu berusia 34 tahun. Haleluya! Haleluya. Tanggal 4 September 1988, Baktian pertama dimulai di Karsa Pemuda dengan jumlah jemaat sekitar 400 orang. Sekarang jemaatnya sudah berjumlah sekitar ratusan ribu orang. Lebih dari 1000 gereja yang tersebar di 5 benua dengan ribuan kul. Waktu saya bertanya kepada Tuhan tentang pesan yang harus disampaikan menyambut hari ulang tahun GBI Gatsu ke-34 ini, maka Tuhan memberikan pesan-pesan sebagai berikut. Pesan yang pertama, Tuhan mengingatkan bahwa dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September 2022, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5782 yang disebut dengan payback atau 82. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September 2023, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5783 yang disebut dengan P Gimel atau 83. P adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Jadi memasuki tahun payback 5782 dan P Gimel 5783, kita diingatkan kembali tentang mulut. Mulut kita harus dipakai untuk memperkatakan hal-hal surgawi, bukan tentang hal-hal duniawi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya akan ingatkan bahwa kita semua harus berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita tuliskan di medsos. Apakah itu hoax atau ujian kebencian, supaya kita jangan dihukum. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Memasuki tahun 5783, kita diingatkan bahwa peranan mulut kita untuk mendeklarasikan firman Tuhan dan bernubuat. Mulut kita harus penuh dengan ucapan syukur dan perkataan yang saling membangun. Kita harus berkata jujur, bukan kebohongan.
orang yang sekali berkata bohong, dia akan terus berbohong untuk membuat ceritanya agar sepertinya benar dan masuk akal. Orang yang seperti ini akan berurusan dengan Tuhan. Hati-hati. Memasuki tahun 5783, kita juga akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkat dan upah akan dilepaskan bagi mereka yang hidupnya intim dengan Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang diambil serta tindakan pertobatan dan pengampunan pada tahun 5783 ini, konsekuensinya akan dirasakan pada tahun 5784. Ingat bahwa tahun 5783 ini adalah tahun 2022 ini, dan sebagian lagi pada tahun 2023. Sedangkan tahun 5784 adalah tahun 2023 dan sebagian tahun 2024. Jadi artinya apa yang kita lakukan pada tahun 2022 ini, konsekuensinya akan dirasakan pada tahun 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi. Karena itu saya mau ingatkan kita semua bahwa jangan main-main dengan Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 27 yang berkata bahwa Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Tuhan akan membalas sesuai dengan kesucian kita. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan akan berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Tuhan akan berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Saya berpesan dengan sungguh-sungguh, agar jangan sampai kita dibelat-beliti Tuhan. Kita sering memperkatakan sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi jangan lupa, firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 31 yang berkata, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau sampai jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Dan ini juga akan terjadi kepada orang-orang yang bengkok, yang dibelat-beliti Tuhan. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi dan dialami. Saudara, saya akan memberikan satu gambaran kepada saudara apa yang disebut dengan kengerian yang Tuhan berikan kepada orang yang bengkok, yang dibelat-beliti Tuhan. Orang itu akan mengalami apa yang belum pernah dia pikirkan, belum pernah dia lihat, belum pernah timbul dalam hati. Dia akan mengalami kengerian seperti itu. Sekali lagi, saya mau katakan kepada saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Hari-hari ini api pemurnian Tuhan sedang turun. Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glori. Yesus kau Tuhan. Kau saja
ulang tahun Gatsu ke-34, Tuhan mengingatkan kepada saya tentang apa yang Dia pernah pesankan pada hari ulang tahun saya yang ke-73 yang lalu. Di Markus 4 ayat 29 yang berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Memasuki musim menuai ini, Tuhan memberikan pesan dari Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5, di mana perikopnya berkata bahwa ini merupakan pelajaran khusus bagi murid-muridnya, yaitu saudara dan saya yang menjadi murid-muridnya. Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5 berkata, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Di sini Tuhan mengingatkan kita sebagai murid-muridnya. Yang pertama, jangan berlaku munafik. Jangan berlaku munafik. Jadilah orang yang berintegritas. Dan yang kedua, segala kemunafikan akan dibuka oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Dan hal yang ketiga, Tuhan berkata, jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi kita harus takut kepada Tuhan. Sebab Tuhan dapat membunuh dan setelah itu mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Terus terang saya mau berkata kepada saudara, kadang-kadang saya heran melihat orang yang tidak jujur kepada Tuhan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia seorang murid, apa mereka tidak tahu bahwa apa saja yang kita perbuat, meskipun tersembunyi, bahkan apa yang kita pikirkan, Tuhan mengetahuinya. Sekali lagi saya mau berpesan kepada kita semua, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Sehari setelah Tuhan berbicara kepada saya tentang Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5 ini, saya mendapatkan tayangan YouTube yang berisi pesan Tuhan untuk tahun 5783 dari Sitrot dan Rabbi Felix Halpern. Sitrot adalah host dari acara It's Supernatural yang banyak dikenal orang. Sedangkan Rabbi Felix Halpern adalah seorang nabi Yahudi Mesianik yang akurat, yang pernah dinyatakan meninggal secara medis, pernah melihat sorga dan hidup kembali. Dalam wawancaranya dengan Sitrot, Rabbi Halpern membagikan penglihatannya tentang tahun 5783. Dia melihat selubung-selubung akan dirobek. Sang singa akan merobek-robek selubung untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi. Ini adalah tahun
untuk memilih, maka kuasa Allah akan menyingkapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di udara, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan berkata, umatku akan melihat ilah-ilah di balik aborsi, ilah-ilah di balik LGBT, ilah-ilah di balik struktur politik, dan ilah-ilah di balik perdagangan. Tahun 5783 adalah tahun di mana umatku menjadi lebih tajam memahami dan terbuka untuk melahirkan hal-hal baru. Selubung-selubung yang ada dari 7 gunung, arts and entertainment, seni dan hiburan, business, church, gereja, development of the poor, pelayanan kepada orang-orang miskin, education, pendidikan, family, keluarga, government, pemerintahan akan disingkapkan oleh Tuhan. Di tahun 5783 ini, keluarga, gereja, dan pemerintah akan menertibkan rumah tangga mereka. Ini adalah tahun untuk bergerak maju. Perhatikan dan fahami apa yang akan aku tunjukkan sehingga kamu dapat memilih kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, banyak yang telah keluar atau menyimpang dari posisi mereka dalam pelayanan mereka dalam kerajaan Allah. Tuhan berkata, apa yang kamu perbuat di tahun 5783 atau di tahun 2022 ini, konsekuensinya akan dialami di tahun 5784 atau tahun 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi. Karena itu tahun 5783 atau tahun 2022 ini adalah waktunya untuk bertobat dari dosa yang tersembunyi. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta kau lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Saya sangat surprise dengan penglihatan dari Rabbi Felix Halper ini. Sebab hal ini sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada Tim Hill, Ketua Umum Church of God, pada waktu khotbah pembukaan di sidang sinode Church of God di San Antonio bulan Juli 2022 yang lalu. Khotbah dari Tim Hill ini sudah saya sampaikan pada bulan Agustus 2022. Yaitu tentang ular beludak yang karena panasnya api yang besar keluar menyatakan dirinya dan menggigit tangan Rasul Paulus dengan maksud supaya Rasul Paulus mati. Tetapi ternyata hasilnya berbeda. Rasul Paulusnya tetap hidup dan malah dianggap dewa. Setelah peristiwa itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Pulau Malta itu. Dan sebaliknya, ularnya mati dalam api yang besar itu. Hal ini berbicara tentang api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat sedang turun dan membuat pekerjaan dari si ular, si iblis ditelanjangi, selubung-selubung dibuka, dan iblis masih mencoba untuk menghancurkan gereja. Tetapi puji Tuhan, karena gereja yang berkarakter Kristus yang digambarkan seperti Rasul Paulus justru akan hidup dan dipakai untuk terjadinya kebangunan rohani yang besar. Haleluya! Pesan Tuhan kepada kita memasuki tahun 5783 agar kita hidup kudus. Ibrani 12:14 berkata,
Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perintah ini diikuti dengan peringatan dalam ayat 16-nya yang berbunyi, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kata cabul di sini adalah tindakan amoral. Janganlah ada orang yang menjadi amoral. Nabi Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 5 berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketika melihat Allah, di hadapan kekudusan Allah, Nabi Yesaya langsung menyadari bahwa ia najis. Khususnya dalam hal mulut. Mungkin selama ini mulutnya dipakai untuk memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbohong dia hal yang biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya? Dia bertobat dan minta ampun. Setelah Nabi Yesaya bertobat dan minta ampun, maka serafim mengambil bara api yang diambil dari atas mezbah dan menyentuhkannya ke bibir Yesaya, sehingga kesalahannya dihapus dan dosanya diampuni. Setelah itu, Nabi Yesaya dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau ada di antara kita, apalagi seorang hamba Tuhan yang sedang berhadapan dengan api Tuhan yang turun, sedang berhadapan dengan kekudusan Tuhan, tetapi tidak merasakan dosa yang dilakukannya, dan dengan bermacam-macam alasan membenarkan dirinya, sehingga tidak bertobat dan minta ampun, saya mau katakan, Anda harus hati-hati. Ingat, bagi orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Jangan sampai dibelat-beliti Tuhan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Tuhan Yesus akan datang segera. Dan pengangkatan hanya bagi orang-orang yang hidupnya kudus. Orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Maranatha. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Saudara, mari kita periksa hati kita. Mungkin ada di antara kita selama ini menyembunyikan dosa, dan sudah ingatkan berulang-ulang hari ini bahwa memasuki tahun 5783 kita harus selesaikan dosa yang tersembunyi supaya tidak terjadi hal-hal yang mengerikan memasuki tahun 5784, yaitu tahun depan yang hanya tinggal beberapa bulan lagi ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita periksa hati kita. Nanti kalau Tuhan sudah berbicara pada saudara, jangan tahan. Minta ampun, selesaikan. Hari ini harus selesai. Mari yang mau angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Muliakan nama
Berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam, katakan haleluya. Oh, ranabakana maya ranabaya ranabana. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ampun doa buat anak-anakmu. Ya Tuhan, mereka sedang mengangkat tangan yang terbuka saat ini Tuhan. Dosa yang tersembunyi mereka selesaikan hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan mengampuni mereka, Tuhan mengampuni, Tuhan menyembuhkan mereka di sakit mereka. Mujizat terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Rabbashikara, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Abba, terima kasih. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Kasih Tuhan, kasih. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biar ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari kita tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Apa? Siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajari kami, Engkau tegur kalau salah. Kalau kami salah juga dihajar oleh Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan, terima kasih. Tuhan yang memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekali lagi, dalam perjamuan kudus ini, buka hati kita. Terbuka di hadapan Tuhan. Dia berbicara. Kalau dia mengingatkan dosa-dosa yang tersembunyi, yang selama ini kita sembunyikan, ayo sekali lagi, kita minta ampun. Kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Kau lihat anak-anakmu yang sedang minta ampun kepadamu, ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Makasih ya Pak. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mengajak mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Angkat cawan di tangan kanan kita diiringi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Urara basyara barakana matakara. Oh, rara bara 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 bara. Ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba. Rara bara 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 bara. Oh, rara bara 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 bara. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kau berdoa buat anak-anakmu. Mereka membutuhkan kesembuhan. Angkat tangan saudara yang membutuhkan kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, terima, 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 terima. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Gatsu. Ulang tahun yang ke-34. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah, limpah. Saudara, amin. Mari angkat tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekali mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saudara kesal Tuhan Yesus, kita percaya kita sudah dikuduskan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita dipanggil untuk diberkati Tuhan, saudara. Ya, kita dipanggil untuk diberkati Tuhan. Jadi, tapi gini, saudara, Tuhan mau waktu kita diberkati itu kita sebagai orang yang kudus, saudara ya. Jadi kita bukan saya berdosa juga diberkati Tuhan, enggak. Tapi Tuhan mau kita dikuduskan, menguduskan diri kita oleh darah Kristus, saudara, lalu kita diberkati Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita bisa ngomong sama orang, dan kita tahu bahwa semua itu bukan karena kita, semua karena Tuhan. Amin, saudara. Ya, karena kalau kita nggak kudus, terus kita tetap terima berkat, ya nggak perlu Tuhan lah gitu. Saya tetap diberkati kok, enggak. Tapi kita tahu kalau kita diberkati semua karena Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya boleh kita naikkan pujian, aku diberkati. Saya ingin saudara gini, sepanjang minggu ini ya, nanti ke depan saudara, kita di rumah, di jalan, di mana kita nyanyikan lagu itu. Amin, saudara. Nanti kalau yang terima berkat Tuhan, saudara ya disaksikan gitu ya. Terima berkat Tuhan bukan selalu masalah materi, masalah uang, masalah kesembuhan, enggak, saudara. Tapi iya, kayak ada ada damai sejahtera sih gitu ya. Tapi kalau diberkati secara materi ya nggak apa-apa juga gitu, saudara ya. Jadi nanti ada yang mau cerita, saudara bilang di kita kesaksian ya. Kita diberkati Tuhan. Amin, saudara. Ini bilang sama saya orang ini diberkati Tuhan. Mari bangkit berdiri, saudara. Aku diberkati, aku
Katakan kamu diberkati. Katakan kiri kanannya. Silakan duduk saudara yang di rumah juga diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Makanya dalam minggu ke depan ini nggak ada di rumah ya, semua ada di sini ya, di full onset ya. Ya, tapi mungkin di rumah juga ada gitu ya. Nanti kan ini diputar di YouTube kan, gitu ya. Jadi makanya kita orang yang diberkati Tuhan, amin saudara. Nah, saya rindu sepanjang minggu ini di jalan naik motor gitu ya, di mobil saudara ya, bangun tidur nyanyikan lagu ini ya. Nanti mungkin bisa di share lewat WA ya lagu ini ya, gitu, saudara ya. Aku diberkati, amin saudara. Ya, jadi percaya gitu saudara. Makanya nanti minggu ini akan ada acara apa namanya itu? Berbagi kasih, saudara. Karena kita orang yang diberkati, jadi kita berbagi kasih. Masih dibuka juga. Nanti diumumin ya, masih dibuka untuk menabur ya. Jadi itu saja. Ya Tuhan berkati. Sekali kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ya Tuhan Yesus, buat melalui hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Dr. Isidro Nikonyatora Harjo ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat perjamuan kudus Tuhan, darah-Mu tercurah buat kami, mengampuni kami ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, kami adalah orang yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami orang yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat semuanya ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau amat baik bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya berdoa. Ya. Shalom, saatnya kita untuk menabur. Haleluya. Siapkan untuk persembahan. Kita berdoa, Bapak bersyukur buat setiap kasih-Mu ya Allah. Kau sungguh baik buat setiap kehidupan kami. Kau berkati kehidupan kami ya Allah. Kami akan nabur Tuhan, akan kembali Tuhan Yesus. Jadi biar boleh Bapak memberkati setiap tangan-tangan, boleh memberikan Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali. Terima kasih Bapak. Kami menabur dengan sukacita. Dalam atas kita doa, haleluya. Amin. Silakan saudara. Kasih setiamu nyata bagiku, dengan kebajikan tersedia bagiku. Balasanku dimakan segalanya. Sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dibagi karena balas sendiri. Bukan kegiatan, aku diberkati. Aku dilimpahi kata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Itulah. Ya. Ada banyak pengumuman, ucapan terima kasih kepada seluruh petugas dalam melayani hari ini. Untuk tadi Pak Diko, untuk worship leader, singer musik, untuk pendahulu syafaat, multimedia, guru sekolah minggu, guru junior C, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, mulai tanggal 18 September ini kita ibadah umum disertai sekolah minggu dan junior C secara full onsite. Jadi kalau ada jemaat yang lain boleh diinfokan di Hotel Diraja lantai 2 jam 10 pagi sampai dengan selesai.
disertai ibadah sekolah minggu dan junior church. Oke, yang ulang tahun di 1 minggu ke depan. Hari ini, Kakak Setwin nggak datang. Selamat ulang tahun untuk Kak Setwin, lalu Ibu Yoce, tanggal 21 September, ada Maher, 23, wah ini ada double date ini ya. Maher lahir. Bisa join ini bro. Kembar kali. Bisa murah. Terakhirnya gitu. Moren yang ada 24 September. Baik. Ya, ini saya infokan. Jadi kita doa keliling 2,5 minggu lalu. Ya. Pak Daniel boleh berbagi sharing apa yang dapat. Pak Daniel dapatkan. Ayo, Bapak. Ayo, mau Pak. Cepat Pak. Waktu Pak. Ayo, Ya, Pak. ayo. Ya, Pak Daniel dapatnya. Baik, salam saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Dari CK4 kami lihat mengadakan doa keliling, dan salah satunya gereja kita bagian di minggu ini itu 3-4 kali. Minggu yang lalu saya izin sama dia nggak bisa bergabung, dan 2 minggu yang lalu kami berdua siangnya Pak Gum dan Bugem juga mengadakan doa keliling, dan kami keliling sepanjang kami kumpul di SPBU Shell ya. Kami melalui sel jalan terus, kami dibagi 2. Saya arah ke sel ke kiri, Pak Dian dari sel itu ke kanan, akhirnya bertemu lagi di sel. Dan puji nama Tuhan, sepanjang kami berdoa keliling itu kita digerakkan, ada banyak yang membutuhkan, walaupun kita semua mungkin ada yang mengalami kesulitan, tapi Tuhan ingatkan kita untuk saat-saat ini di tengah kesulitan kita, keterbatasan kita diizinkan Tuhan untuk kita berbagi kasih. Dan puji nama Tuhan, melalui Pak Dian sudah konsultasi Pak Gem, dan Pak Gem sudah mengizinkan, ayo kita berbagi kasih di wilayah Mampang Perapatan di mana gereja kita berada. Dan puji nama Tuhan, Tuhan juga gerakkan jemaat kita semua untuk berbagi kasih. Dan nanti hari Sabtu kumpul di tempat 1 Oktober, kumpul di tempat Ratna, kita akan berbagi kasih. Dan ini luar biasa ya, Tuhan gerakkan kita untuk menabur, dan kita percaya ketika kita menabur, Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa. Mungkin Pak Dian bisa. Oke, ya jadi Pak Daniel arahnya dari Duren 3, lalu Pancoran, Trans TV gitu ya, balik lagi ke sini. Pak Daniel melihat banyak manusia gerobak gitu ya, yang maksudnya tinggalnya di gerobak, dia ya dengan gerobak itu gitu ya. Dan nyata banyak gitu ya dari Trans TV sepanjang warung buncit juga itu kalau malam itu banyak, makanya kita bergerak di malam hari. Jadi bisa menabur ke nomor rekening di bawah, ini rekening misi dan penginjilan GBI Mampang Perapatan, atau juga nanti bisa dikasih ke Ugam gitu ya. Ini kita akan memberikan satu paket ini ya, ada 2 roti, harganya 4.500 per roti, dan susu gitu. Jadi satu paket itu nanti kita siang mungkin udah ngumpul di rumah Ratna, kita mepak-mepakin untuk paket dari roti dan susu ini. 18.30 akan bergerak dari rumah Ratna di tanggal 1 Oktober. Jadi masih ada waktu ya. Dan tapi kami tutup untuk batas akhir menaburnya di hari Senin tanggal 26 September. Kalau sekarang tanggal 18, berarti masih 8 hari lagi ya, kami akan tutup. Dan puji Tuhan, baru beberapa hari sudah ada 1.180.180. 1.180. Berapa paket tuh ya kira-kira? Ya, 1.180 dibagi 180 dibagi 12.000 ya. 100 lebih paket. Ya. Oke, kalau misalnya mau nabur, saya pernah mau punya 10.000 nggak apa-apa. Belajar untuk menabur ya, 10.000, 20.000, apa kita tetap terima.
Dan juga dibutuhkan tenaganya ya. Di hari Sabtu itu 1 Oktober. Jadi 2 minggu lagi untuk kita bisa pakai motoran aja gitu, kita bagi-bagikan ke yang membutuhkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Baik, Bangsa Bantu 10-an dapat transfer ke rekening tertera di layar. Ya, persembahan diakonia untuk misi dan penginjilan juga tertera di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui akbar Ibu Katrina. Ya, ini ada undangan untuk Zoom bagi yang mungkin berkarir dalam punya karir atau bisnis gitu ya. Dari Pastor Vincent Hilya, keseimbangan berprestasi dan berbuah dalam karir atau bisnis, tanggal 23 September 2022 19.30 sampai dengan selesai. Meeting ID dan password ada di situ. Nanti kita akan juga share di grup untuk mengingatkan bagi yang mau bergabung. Mari kita ambil bagian dalam doa bersama dengan pimpin gereja dari Amerika Serikat karena ada bangsa-bangsa setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan pukul 15. Meeting ID dan password juga akan di share di grup. Ya, baik. Kita semali kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Boleh bangkit berdiri. Terima kasih Bapak yang layak untuk disanjung, ditinggikan, dimuliakan dulu sekarang dan sampai selama-lamanya ya Bapak. Terima kasih kau mengingat kami Tuhan untuk kami boleh Bapak hari-hari ini hidup kudus di hadapan-Mu ya Allah. Kami boleh hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak serong Tuhan. Sehingga Bapak kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh Bapak menerima tuntunan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terus sebentar kami akan kembali beraktivitas Tuhan. Masing-masing Bapak yang berkati kami sepanjang minggu ke depan Tuhan Yesus. Dan pertemukan kami kembali ini di minggu yang akan datang Tuhan. Ajak untuk teman-teman kami yang lain yang mungkin belum bisa hadir Tuhan. Yang sakit boleh Kau sembuhkan. Yang berat-berat Kau berikan
kelegaan Tuhan, berikan kekuatan, berikan penghiburan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kami siap berkat kepada Kau oleh Hamba. Mari saudara, kita aminkan perkataan firman Tuhan berkat ini saudara. Kita aminkan sama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.